Perkenalan dulu sebelum kita mungkin saling perkenalan dulu sambil menunggu yang lain juga. Ya, Silakan In, perkenalkan dengan eh, siapa, dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin, saya dari salah satu anggota Kapas. Saya lahir di Bandung. Oke. Oke, itu Iin atau Nur Fajrin adalah salah satu eh, peserta didik atau siswa di komunitas peduli anak spesial ya Iin ya. Ya, Nah, Iin ini kenapa saya ajak libatkan di pertemuan hari ini karena Iin nih kita di komunitas peduli anak spesial itu ada kelas seni pertunjukan ya Iin ya. ya, Jadi Iin hari ini silakan mencatat karena yang pematerinya nanti ada Kak David. Kak oke. David, Kak David ini adalah seorang penari sekaligus koreografer. Beliau karya-karyanya keren-keren. Nanti Iin bisa lihat karya-karyanya. Semoga bisa terinspirasi untuk Iin berkarya ke depan. Begitu ya Iin, oke? Oke. Nah di sini juga sudah ada. Mungkin David perkenalkan dulu dengan Iin. Maaf. Halo Hendra. Hey, hai Kak Adi Hasan, apa kabar? Halo, baik baik baik. Halo Hendra, Ya, apa kabar? Coba perkenalkan dulu. Dari alhamdulillah mana? baik. Kebetulan saya Hendra Gunawan dan saya masih di rumah, soalnya menungguin itu presentasi jam sama itu Oke, dan tari ya semuanya di jam 5 sore. oke. Jadi sebelumnya saya beritahu dulu Hendra, hari hari ini adalah acara Ternate Zoom yang Tuh. dulu pernah Hendra juga presentasi ya tentang komunitas kapas ya. 蓝牙已开启 Bluetooth Jadi mode has been on. kalau untuk yang hari ini pematerinya adalah Kak David. Yes. Jadi kenapa nanti coba tolong undang juga teman-teman kapas yang lain, Dendi, Raka dan yang lain. Karena ini menurut saya materinya bagus, teman-teman bisa pelajari untuk dikembangkan di kelas seni pertunjukan ya. Jadi pematerinya adalah Kak David. Silakan Kak David, perkenalan dulu dengan Iin dan Hendra, silakan. Halo semuanya. Oh, Ya, nama saya David nih. Saya dari Ternate. wow. Selamat malam. Selamat. Salam kenal buat Im sama Bang Hendra. Salam kenal. Wah, mantap. Ya, Kak. Kak David sehat? Sehat-sehat ini. Alhamdulillah sehat. Ya, Kak David itu adalah seorang koreografer dan karya-karyanya luar biasa. Silakan Iin dan Hendra nanti bisa mempelajari juga bagaimana membuat karya dan seterusnya. Jadi Kak David ini, Hendra dan Iin ini juga mereka punya karya yang luar biasa. Kalau Iin karya tarinya sudah ada beberapa karya ya Iin ya. Iya. Karyanya judulnya apa aja In? Wanita penyihir. Wanita Penyihir. Nah, nanti bisa kita Keren. jadi nanti bisa di ya setidaknya silaturahmi lah ya, Saudara Hendra ya. Ya. Kalau Hendra, karya kamu adanya apa aja, Hen? Oh, itu dedikasi banyak. Ada materi, ada lirik-lirik yang kayak gitu. Oke. Menceritakan saya kisah pribadi saya loh. Sama Oke. Ya, itu kisah kamu tentang karya kamu itu tentang apa aja?
kisah kalian itu tentang apa-apa saja. Jadi sejak bergabung di Kapas tahun lalu, akhir Juli tahun lalu, sampai sekarang. Oke. Nah, itu Saudara David, jadi Hendra, Iin, nanti ada teman-teman dari Kapas menyusul masuk. Saya undang untuk masuk di sini karena sekaligus juga mensinergikan proses pembelajaran yang ada di komunitas Kapas, yaitu kelas seni pertunjukan. Jadi teman-teman belajar tentang konsep-konsep seni pertunjukan, membuat karya tari, membuat sebuah konsep konser dan sebagainya. Jadi ya semoga ini silaturahmi yang baik antara teman-teman di Ternate dan ada kawan-kawan di Bandung. Dan mungkin nanti ada juga kawan-kawan dari beberapa daerah yang lainnya. Ya, silakan ini moderator, bagaimana saudara moderator? Halo. Nah, ini sudah ada saudara moderator, silakan. Ya, ya untuk tata tertib Zoom kita ke depan, ketika nanti sebelum mulai nggak apa-apa mic-nya dibuka, tapi nanti untuk proses presentasi ke depan, teman-teman yang belum presentasi bisa mic-nya bisa ditutup. Ya. Silakan Andi, ini mungkin ada kawan-kawan dari beberapa komunitas dan ini bisa disapa dulu karena ini halo kawan-kawan semua, saudara semua, apa kabar? Selamat malam waktu Ternate. Asik. Selamat malam. Halo In, sapa-sapa semua ya. Yang belum tahu siapa saya moderator, nama saya Andi Taki. Saya di Ternate sekarang dan mungkin hari ini kita akan membahas mengenai tari ya, karya dari saudara kita David yang judulnya Diriku dan Tari. Romantis sekali judulnya. Jadi sebelum kita mempersilakan David untuk mempresentasi hasil karyanya dia, saya mau sapa-sapa dulu teman-teman. Tadi saya sempat keluar sebentar karena ada selesai maghrib, baru saya masuk lagi. Ada teman-teman yang tadi Pat ya, kalau tidak salah Pat juga ada dari teman-teman UKM Seba Seni Budaya di Universitas Hairun Ternate. Dan ini yang baru masuk Kak Abel, ini saya kurang tahu, tapi ini kayaknya orang Maluku Utara. Oke, dan In dari Kapas ya, In juga. Sip, terima kasih banyak teman-teman yang sampai hari ini Ternate Sung tetap berdialektika, berjalan sampai sekarang sudah berapa bulan itu, sudah 21 episode ya kalau nggak salah. Dan sekarang episode lagi, kita lanjut lagi episode kedepannya sampai menemukan titik intinya di mana Ternate Sung harus berhenti dan berlabuh. Oke, Kakak David ya, Kaki David. Mungkin saya sedikit memperkenalkan ke kawan-kawan semua siapa beliau ini. Kakak David ini dia seorang Koreo muda lah bisa dibilang begitu ya. Dia dari tahun 2013 ya kalau nggak salah, awal pertama dia terjun di dunia tari. Nah, mungkin profilnya bisa di dari. Nah, di sini namanya Darvianto, umur 25 tahun, alamat kota Ternate dan beragama Islam. Jadi dia foundernya di Art Community ya. Jadi ini sampai sekarang di Ternate Sung itu banyak sekali menyimpan beberapa file masalah tari sih. Cuman baru kali ini presentasinya punya karya sendiri. Ini yang menarik sekali bagi kami. Nah, di 2013 lalu
bisa kita sapa Dev ya, bisa dipanggil Dev ya, kalau ya David ya. Ya, kita 2013 dia pertama kali terjun di dunia tari. Terjun di dunia tari, berkolaborasi mungkin berbagai macam pengalaman ya di 2013 itu ya, awal-awal pertama sampai 2019 menjadi jadi kepala sanggar di salah satu 2017 ya, menjadi kepala sanggar di salah satu sekolah negeri. Dan sampai 2019 membuat karya pertama. Nah, karya-karya pertama ini yang sebentar nanti kita bahas ya. Yang tadi saya tertarik tuh ada nama Tugutilnya, kalau tidak salah ada Tugutilnya gitu. Ada Tugutilnya itu bagi saya tertarik di situ. Judul karya dari Dev tadi mungkin bisa ditunjukkan yang ketiga, file yang ketiganya buat bisa. Nah ini Body Angel of Tugutil. Nah ini saya tertarik sekali karena saya juga punya pengalaman emosional dengan Tugutil. Nah terus kedua Wayonaga. Wayonaga ini bisa nanti sebentar kita Kakak David bisa presentasi. Murari lupa Afaf. Jangan lupa. Oke. Nah ini selanjutnya mungkin kita bisa melihat video atau mungkin ada video atau ada foto tentang karyanya Kakak David agar kita bisa mendapat gambaran sedikit. Saya mau pengen dapat gambaran mengenai Tugutil tadi itu, dalam konsep tari Tugutil itu seperti apa, karena sudah ada beberapa lagu mengenai Tugutil, lagu sekarang tarinya gitu yang kita mau lihat gitu. Mungkin kalau ada videonya atau ada fotonya bisa kita berikan gambaran ke kawan-kawan semua agar sebentar presentasi itu bisa dapat arahnya kemana. Oke? Atau kita langsung saja presentasi atau gimana? Kakak David apa sudah karena saya tidak bisa menjelaskan Kakak David lewat pengalaman Kakak David. Mungkin Kakak David sendiri yang mampu menjelaskan pengalaman Kakak David. Hanya profil umum aja yang bisa saya jelaskan. Oke, berarti langsung kita saja ke Kakak David ya untuk untuk Kakak David bisa mempresentasikan hasil karyanya dia, memperkenalkan dirinya siapa, ya kan? Sampai sekarang Kakak David berkaryanya sudah sampai selevel apa begitu. Oke, mungkin Kakak David silakan. Saya persilakan ke Kakak David. Oke, baik, terima kasih Andi. Teman-teman semua, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan tadi yang Kak Andi sampaikan, dan saya yakin teman-teman yang di Ternate yang ada di Zoom ini kenal saya juga, dan terus di Okinawa sering cerita, sering curhat dan macam-macam lah. Jadi teman-teman semua, karya yang akan orang bahas hari ini tuh tentang ini Kakak Andi, tentang apa namanya, Murari tadi, bukan Body of Tugutil, tapi saya cerita sedikit tentang keempat karya tadi tuh. Jadi sebelumnya Kak, saya cerita histori sedikit gitu. Jadi pertama saya mengenal tari itu di tahun 2012. Waktu itu ada salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dan kalau kegiatan itu pasti ada pentas seninya begitu. Nah, orang waktu itu disuruh oleh pembina untuk tes satu-satu nih, siapa yang bisa menari atau untuk perwakilan contoh sekolah untuk IPO itu. Nah, pada saat itu saya ketika dites itu satu-satu, terus dapat giliran saya terlihat kaku begitu, dan pokoknya susah untuk meniru gerakan yang dicontohkan oleh pembina atau pelatihnya tadi. Nah, pada saat itu mungkin pembina kami itu bercanda dengan bilang, badan kamu kayak robot nih gitu. Nah, dari situlah saya termotivasi atau rasa
gimana ya, karena anak-anak waktu itu tertawa semua, jadi saya kayak malu gitu, malu dengan candaan tadi, dan saya tanamkan dalam diri bahwa suatu saat saya pasti bisa menari. Dan alhamdulillah dari situ, di mana ketika saya dengar ada kegiatan yang ada tariannya atau ada tarian, saya datang ke sana gitu, untuk nonton-nonton, untuk lihat-lihat. Terus sering berjalan waktu, dari lihat-lihat saja kayak langsung terbayang-bayang di kayak gimana ya, terbayang-bayang di pikiran untuk oh begini ya gerakannya, sampai sampai tarian soya-soya saja, misalnya tarian soya-soya waktu itu sampai saya tahu sendiri begitu, jadi tidak ada yang ajar sampai tahu sendiri. Nah, suatu ketika pada saat dan perjalanannya berjalan sampai di sekitar akhir tahun 2012 gitu. Selama 1 tahun saya begitu terus, lihat orang, terus ikut. Tapi belum belajar, maksudnya belum belajar secara kayak fokus serius untuk belajar tari begitu. Masih sebatas lihat dan coba praktekkan, oh begini ya. Dan pada satu ketika di waktu itu ada utusan ke Kompi waktu itu, katanya ada penjemputan Dandim. Dandim dan turun ke Kompi. Nah, orang teman-teman di sekolah itu dapat panggil 20 orang gitu. Nah, itu saya pertama kali jadi kayak kapiter begitu. Jadi kapiter gitu, dan diakui oleh teman-teman dan anak-anak yang ada di situ. Akhirnya saya rasa ternyata menari ini asik begitu. Ada penghargaan dari sekeliling untuk orang gitu, ketika orang bagus dan orang bisa gitu. Nah, makanya dari situlah 2013 saya mulai belajar dan saya belajarnya otodidak, dalam artian lihat orang mungkin banyak yang ketika lihat terus susah gitu, makanya berkembangnya lama karena tidak ada masuk di itu belajar di sanggar atau apa begitu. Nanti di 2017 itu baru saya sempat Kak Adi, terima kasih Kak Adi ini Sanggar Genang Lama Kak, bukan Adi apa, jadi tadi Sanggar Genang Lama waktu itu sempat rekrut untuk ikut bergabung dan orang latihan sama jadi orang terlama cuma 3 bulan atau 2 bulan itu belajar situ. Nah, itu langsung di SMA 10 dipanggil untuk itu, kan kebetulan saya alumni di situ, makanya dipanggil untuk jadi sanggar situ. Banyak kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya ada tarian gitu. Makanya saya langsung belajar di situ. Dan di 2019 ada program dari Kemendikbud namanya Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Nah, SMA 10 salah satunya. Makanya karya pertama yang saya bikin walaupun dengan penuh kekurangan, dengan penuh banyak salahnya gitu. Saya bikin karya pertama yang namanya Body Angel of Subutil dari itu. Tahu bahasa tubuh orang tubuh. Jadi karya itu tuh masih banyak kurangnya karena saya juga baru pertama bikin karya dan masih nol sama sekali, entah itu dari musiknya, dari segala, dari konsep tarinya, teorinya dan segala macam, karena belajar otodidak, karena cuma dari berdasarkan lihat-lihat, dan akhirnya lahirlah karya itu gitu. Jadi itu yang dipentaskan di pementasan Gerakan Seniman Masuk Sekolah waktu itu di Benteng tahun 2019. Nah, di situ banyak teman-teman seniman yang lain yang pentas juga, termasuk ada tadi yang namanya Kak Adi Sanggar Genang Lama juga pentas, dia dari SMK, bawah SMK. Terus ada Kak Winda lagi, Kak Winda Oktaviani juga tarian, ada Eka Fitrawati juga tarian. Itu kami pentas itu sama ada musiknya dari Kak Wawan sama Bang Atta, pentasnya di situ. Dan pertama kali itu musiknya justru saya masih nol, dan akhirnya musiknya pun yang Body Angel of Subutil itu musiknya kami ambil di YouTube gitu. Ini teman-teman, itu awal pertama yang memang orang masih kurang sekali dan kurang referensi, kurang belajar dan penuh kekurangan orang itu hanya orang ambil dari YouTube. Tapi sebelum itu orang chat ke itu, komen di akun YouTube yang posting itu bahwa orang
minta izin untuk pakai lagu ini gitu. Nah, habis itu di tahun berikutnya, di tahun berikutnya 2020 kemarin, alhamdulillah karya Murari itu terbentuk. Nah, di karya Murari itu yang paling penuh dengan menurut saya prosesnya, karena memang turun persiapan. Saya juga karena tadi itu latar belakang belajarnya otodidak dan untuk teori-teori tentang penarian tuh masih kosong, akhirnya mencari awal turun bikin itu. Pertama tuh cari-cari motif gerak dulu, belum karena itu waktu Murari ini itu untuk ini FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Nah itu kan dikasih tema begitu, nanti ada temanya dari ada videonya, kalau di foto tidak ada, di video. Nah kalau dikasih tema, makanya orang harus olah tubuh dulu, latihan cari gerak, nanti pas ada temanya baru orang buat konsep. Alhamdulillah saya di tahun 2020 itu saya terima kasih banyak kepada saudara atau tamam sekali Nirama, Erpad di sini, ada Erpad di sini yang bantu pada saat itu dari konsep sampai pembuatan musik, sampai pokoknya di situ dia banyak berperan dalam karya itu, dalam karya Murari. Dan alhamdulillah dari karya itu orang bisa lolos ke nasional, kira Maluku Utara, karya Murari tadi di tingkat SMA. Banyak teman-teman yang terlibat banyak dalam proses pembuatan saya karya-karya. Salah satunya tadi itu ada Rama, ada Kawinda, ada teman-teman ada Sanggar Genanggama Lama, ada orang. Terus ini ada teman-teman dari Baskara juga ada, Kak Abel, ada Kak Is juga. Terus ada untuk pendalaman tentang budaya ada dari Sanggar Limogapi, Kak Diti orang. Itu semua dondong itu tuh terlibat dalam setiap proses pembuatan satu karya. Terutama yang karya Murari, apalagi Lupa Apa, jangan lupa itu menceritakan tentang orang punya jangan lupa bahwa orang dengan terlalu budaya begitu. Kenapa? Terus dengan kesederhanaan orang, inilah yang jadi orang ciri khas begitu, dan akan menjadi kuat ketika orang rawat dan orang lestarikan begitu. Makanya jangan lupa. Karya ini sebenarnya belum rampung, cuma saya selesai taruh saja. Sebenarnya masih ada mau pengembangan, kasih rapi dari yang memang ini juga dibantu oleh ini Raman Erpat. Itu memang dia saking sibuknya tapi tetap datang jam 12 malam bikin lagu. Pokoknya penuh dengan dikaliku gitu. Akhirnya dari situ saya belajar gitu. Saya belajar bahwa buat satu karya tuh memang tidak gampang gitu. Yang pada awalnya sebenarnya dulu pertama tuh saya karena dari awalnya otodidak dan ikut-ikut, makanya ada beberapa tarian yang kayak mirip-mirip begitu, kayak ikut begitu. Akhirnya saya dikritik dan itu saya berterima kasih sekali begitu, saya dikritik oleh beberapa teman. Akhirnya yang dari situ saya mulai mengoreksi diri bahwa kalau orang hanya begitu terus ikut orang tidak akan pernah jadi begitu. Akhirnya dari 2020 kemarin, baru tahun kemarin, saya coba merubah diri gitu. Dan memang awalnya dulu saya maksudnya memang karena belajar mungkin otodidak jadi saya cenderung tipe orang yang kayak tertutup begitu, sangat tertutup. Kayak macam ada sanggar ini, tunjang ke sana, ada sanggar ini, tunjang kayak begitu, jadi tertutup sekali. Di SMA 10 pun saya di SMA 10 saja gitu. Di sekolah saja tidak terbuka atau berkolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu. Nah dari situ ada teman-teman orang yang merubah saya punya cara berpikir untuk kalau begini terus terjadi begitu, harus berkolaborasi, harus biar ketika bikin karya itu ada masukan dari teman-teman orang, dan alhamdulillah kan pasti bagus gitu. Kan sesuatu kalau diramu dengan baik gitu,
dan apa namanya bahasa kesannya gimana, dicampur aduk gitu, akan menghasilkan sesuatu yang ya pasti bagus gitu. Akhirnya dari situ saya mulai membuka diri dan apa namanya coba untuk bergabung dengan teman-teman gue yang lain dari awal 2020. Yang kayak kemarin yang saya sempat bilang itu apa, ada beberapa orang berkumpulan kayak program pemuda alternatif gitu. Dari situ saya banyak belajar bahwa bikin karya ini memang tidak gampang, dan kalaupun memang ketika prosesnya sulit begitu, ketika ada hasilnya kurang rasa puas gitu. Beda halnya kayak macam awal-awal saya kayak yang dulu ikut-ikutan gitu. Beda rasanya ketika orang bikin sendiri dan dengan proses gitu. Nah, untuk kembali ke Body Angel Kutil tadi itu dia menceritakan tentang kegelisahan dan keresahan suku Kutil yang melihat realita hidup yang sekarang kayak hutan-hutan ditebang gitu, kayak banyak penebangan liar. Akhirnya dorang rasa dorang berumah tuh, dorang tempat tinggal terusik begitu, dan akhirnya dorang rasa takut, rasa bagaimana begitu, pokoknya rasa terganggu. Akhirnya dorang luapkan, kayak orang saya coba untuk luapkan bahasa itu melalui gerak tubuh tadi tuh, melalui tari gitu, bahasa apa namanya, rasa gelisah, rasa kacau gitu, panik, takut. Nah, untuk saya sendiri sebenarnya jujur, saya sendiri untuk bikin yang pertama dulu itu harusnya memang ketika kesini di 2020 sampai 2021 ini harusnya kan saya dapat belajar bahwa teman-teman yang tadi itu orang ajar kalau bikin satu karya itu harus riset terlebih dahulu. Nah, untuk yang Tubutil ini memang saya tersempat riset, maksudnya tersempat dalam artian tersempat langsung turun ke Tubutil, ke suku Tubutil, hidup dengan mereka, bagaimana kehidupannya, bagaimana mereka di sana gitu. Tapi saya coba baca dari situ, sebelum membuat ini saya baca beberapa artikel tentang suku Tubutil gitu. Ditambah kemarin waktu awal tahun 2019 awal atau pertengahan tidak salah itu ada berita satu yang tentang kebakaran hutan di Halmahera itu, Halmahera Barat kalau tidak salah. Nah, ada saya angkat itu gitu, untuk memprotes apa namanya, realitas sosial untuk masyarakat Tubutil yang hidup dengan seperti itu, karena ke rumah mereka hutan sudah dibabat gitu. Terus untuk yang Wayonaga tadi itu karena memang orang ini, jadi yang asli untuk pementasan itu cuma Tubutil tadi. Kalau Wayonaga dan Murari itu untuk FLS2N, makanya pakai tema, temanya. Nah, ini temanya tentang mitos, cerita mitos. Makanya saya angkat tentang Wayonaga ini, itu batu naga yang ada di salah satu desa di Pulau Taliabu, tempat asal saya begitu. Dan itu memang kalau ini memang saya cerita yang ini memang saya alami sendiri begitu, dan ini tanpa riset. Memang saya waktu sekolah, waktu SD dulu, waktu masih memang kehidupan kami seperti itu gitu. Jadi saya sudah tidak perlu riset, maksudnya sudah tahu begitu. Jadi menceritakan tentang apa namanya, masyarakat di sana ketika mau mandi di kali itu namanya Batu Naga itu, ada satu kali di situ ada sejenis kayak patung, tapi bukan patung, maksudnya bukan patung artian patung buatan gitu. Jadi dia patung yang memang sudah ada dari batu. Orang di sana bilangnya batu papang. Apa ya batu papang itu? Batu yang dikali besar begitu, terus kalinya tuh mengalir, airnya tuh mengalir di atas batu gitu. Nah, tentulah kayak naga begitu. Jadi ketika orang, mitosnya tuh ketika orang mau mandi di sana harus terlebih dahulu memberikan makan dalam bentuk kayak bahasa orang di sini sesajen begitu untuk batu itu, baru bisa mandi atau mencuci. Karena kalau tidak seperti itu, masyarakat sana percaya jika selesai mandi atau selesai mencuci akan pulang ke rumah akan terjadi musibah yang akan melanda mereka. Makanya, dan itu memang realita asli dalam artian kepercayaan orang sana, dan itu terjadi. Salah satu contohnya saja, ada waktu itu saya masih kecil di sana,
ada pendatang satu dari mana gitu, pendatang, terus dia langsung buang air atau apa nih, buang hajat di samping sungai gitu. Pas dia pulang jatuh sampai kakinya tuh patah gitu. Dan dari situlah kayak oh iya ternyata gitu sini masyarakat setempat mempercayainya begitu. Itu cerita tentang orang naga. Dan itu dipentaskan waktu itu di Lampung. Apalagi nih kira-kira? Mungkin bagi dulu apa teman-teman orang semua. Kalau bahas itu tentang teori tari ini memang saya masih apa namanya, karena memang tadi belajar tidak jadi masih Pak. Jadi saya cuma ceritakan sekilas tentang saya perjalanan begitu. Mungkin teman-teman orang bisa sharing, teman-teman bisa Sip. dari saya perkara tadi misalnya, karena memang teman-teman yang ada sih rata-rata semua yang ada dalam Zoom yang besar itu orang ketika orang bisa lingkarnya orang terlibat, bisa terlibat dalam membantu membuat proses entah dari segi musiknya, entah itu ada dari konsepnya, entah itu geraknya, pasti ada yang terlibat. Jadi sekali lagi terima kasih semua teman-teman yang sudah bantu selama ini. Kalau terhadap teman-teman orang, mungkin saya tetap dalam lingkup itu saja, begitu terus cara kayak sekarang. Dan alhamdulillah memang saya sampaikan sedikit ke teman-teman orang, di Art Community ini baru berdiri akhir tahun kemarin. Nah itu orang di sini rata-rata yang alumni dari SMA 10 itu orang membentuk satu komunitas di luar yang welcome dan terbuka untuk semua orang terhadap SMA 10 saja gitu. Dan orang kemarin resmikan alhamdulillah ada sementara proses dia punya akte notaris dan lain-lain. Itu saja teman-teman semua. Kalau ada yang mau orang sharing-sharing boleh nanti. Sip. Boleh pergi moderator saja. Kembalikan ke moderator. Wah, menarik sekali. Jadi saya tertarik sedikit bagaimana cara berpikir Kakak David ini punya cara berpikir merekam tugutil dalam bentuk tari gitu. Jadi saya berbayangkan bahwa nanti suatu saat tarian ini 50 tahun ke depan itu sudah menjadi arsip sejarah, bahwa pada saat tugutil sudah punah, orang melihat tugutil dalam bentuk tari. Ternyata dulu ada suku yang namanya tugutil di Maluku Utara. Begitu pula juga dengan tadi naga ya, naga itu juga Kakak David juga merekam kejadian mitos di dalam bentuk tari. Itu juga penting sekali bahwa sini tari itu bukan cuma sebatas bagaimana dipertunjukkan begitu. Ternyata perlu dipelajari bahwa naga ini nih ternyata ada mitos di daerah Taliabu begitu. Yang direkam dalam bentuk tari. Nah, itu Kakak David berhasil mengarsipkan cerita itu dalam bentuk tari. Nah, itu saya senang sekali melihat bahwa kita sekarang sudah punya bagaimana cara dasar pikir karya kita itu ada gitu. Nah ini nih, kita lihat video dulu. Ini tari dari mana nih? Oh, dari Kakak David ya. Ini karyanya tentang... Ini yang Murari. Oh, Murari, Waiola. Fajri Waiola ya. Murari. Oh. Kita bisa nonton lagi? Coba. Murari ini bercerita tentang apa kira-kira? Arti dari Murari ini apa? Suara kayaknya kurang keluar. Murari ini dalam bahasa Indonesianya itu cepat. Oh, cepat. Ya. Itu awal kemarin, awal tahun 2020 kemarin itu yang pandemi itu. Jadi bagaimana siswa itu, anak-anak siswa itu dirumahkan begitu, belajar online. Nah, ini menceritakan tentang kegelisahan, menceritakan tentang rasa gelisah, rasa bosan, rasa rindu dari siswa-siswa itu untuk kembali ke sekolah begitu. Makanya mereka bosan aktivitas di rumah begitu saja. Ya. Proses online, dan pada satu ketika ada arah bahwa bisa beraktivitas di luar itu mereka harus menggunakan masker. Makanya di akhir itu ada penggunaan masker, tetap memberikan pesan bahwa jagalah protokol kesehatan. Nah, motif-motif geraknya ini itu menggunakan gerak tari perang. Nah, itu sebagai simbol perlawanan terhadap
pandemi COVID-19. Wah, ini bagus Nah, sekali ya. ini tadi yang saya bilang, yang dibantu oleh teman-teman dari ada Rama, ada yang lain dari segi musik, gerak. Ini Sekarang penari tadi kalau boleh kasih kentara DP suara sedikit. sudah. Wah, keren karya Murari. Keren. Wah, keren sekali tuh. Bukan keren lagi, keren sekali. Jadi yang tadi awal dibilang oleh Bang Adi tadi bahwa saya sudah pernah melihat karyanya Tia Faradila, saya sudah pernah melihat karyanya pelukis Ternate, saya sudah pernah melihat karya-karya dari teman-teman seniman di Ternate, bahwa kita tuh bukan bentuk dari hal-hal yang bagaimana, kita mampu, kita punya kualitas gitu. Itu yang saya sepakat sih. Jadi sebagai moderator mungkin saya coba untuk bertanya ke teman-teman yang seperti ada Pat yang tadi sudah kita berdiskusi dari awal. Mungkin teman-teman di Zoom ini bisa kita sharing ya mengenai bagaimana masa depan tari ke depan di Maluku Utara ya, seniman-seniman tari. Oke, mungkin kita buka sharing ke teman-teman ya, bagaimana ada ide-ide apa ke depan tari itu. Mungkin kita buat satu bentuk festival tari terbesar di Maluku Utara, khusus tari sendiri, atau apa ke depan gitu. Mungkin teman-teman dari karyanya David ini kita sudah mampu melihat bahwa kita di Maluku Utara tari, karya-karya teman tuh punya kualitas yang bagus gitu. Itu keren. Mungkin ada yang bisa bertanya, teman-teman, bertanya atau ide baru, kita diskusikan di sini semua. Mungkin dari Saudara Pat, ada juga dari Saudara Isa Tidore. Ini ada juga dari teman kita komunitas Sandi. Oh, Sandi Pelumata. Oh, ini ada Najwa Shihab juga di sini ya. Mungkin teman-teman bisa berdiskusi di sini ya bicara mengenai tari. Saya juga tertarik dengan Tugutil itu, mungkin suatu saat kita bisa collab tuh tentang Tugutil tuh, dari teman-teman musik dan teman-teman tari juga bisa collab. Lebih boleh. Ya, karena juga ada teman-teman komunitas nomad juga yang punya ya selalu bermusik gitu di Ternate. Ada juga teman-teman banyak sekali sih teman-teman komunitas Falasani juga ada di bagian komunitas lingkar kampus. Tadi juga ada Seba Seni Budaya tadi dari Unhair juga bisa kita collab rame-rame gitu. Gitu. Oke. Ini mungkin teman-teman bisa kita diskusikan di sini bagaimana bukan cuma bicara bagaimana presentasi karya setiap individu, tapi bagaimana masa depan tari kesenimanan kita ke depan itu kayak bagaimana gitu. Oke.
Ayo, saya buka pintu diskusinya untuk kita rame-rame berdiskusi tentang karyanya David juga, tentang ide-ide ke depannya bagaimana. Silakan. Dia mau bertanya mungkin Syakir, Kakak Syakir mau bicara atau silakan Kakak Syakir. Audionya mungkin diaktifkan dulu. Oh, atau Alan Ambar mungkin bisa menambahkan sedikit bagaimana tentang tari yang tadi sudah dipresentasikan oleh Kakak David tadi ya. Mungkin Guntur Lamane nih bisa juga bercerita tentang bagaimana proses berkarya itu ke depannya. Ya Bang, itu Bang. Alan Ambar itu salah satu yang penarinya tuh. Oh, ya coba itu gimana tuh? Coba kita bisa bicara mana di rasanya sini. prosesnya? Bagaimana rasanya? Ya oke, bagaimana rasanya? Ini saya jadi kayak apa ya? Ini lomba kuis-kuis begitu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Yang 4. Oke, siapa nih? Alan Ambar ya? Opat. Ya. Begini Kak, dari yang penjelasan David tadi yang presentasinya itu ada satu poin yang betul-betul saya garis bawahi, dan itu memang betul-betul problematika yang paling besar di Maluku Utara, yaitu musik. Kebanyakan penari-penari di sini ambil musik-musik dari YouTube, begini begitu, pokoknya latihan dengan YouTube sampai pembuatan karya pun, walaupun musiknya mau digarap baru, terlari jauh dari konsep musik yang dong seiko pertama itu. Jadi di sini kayak saran saya sih untuk kakak-kakak di bagian-bagian musik kayak Kak Adi lain-lain, itu kalau boleh tom bisa kumpul untuk sama-sama orang sharing bagaimana. Saya sepakat itu. Ya, bentar. Maksudnya sharing bagaimana caranya pemusik-pemusik yang di Ternate yang menurut saya sangat jago lah, sangat bagus lah. Bagaimana bisa mengiring tari? Karena di sini sangat banyak yang bisa bermain musik, tapi kurang banyak yang bisa bermain dinamika dalam pengiring tari. Bermain suasana dalam part berapa, kayak menangkap suasana yang diberikan koreografer begitu. Itu masih agak kurang di sini. Jadi mungkin saya butuh edukasi itu yang dari kita, dari koreografer, kita butuhnya pemusik. Oke. Itu sih Kak. Oke. Ya, saya sepakat tadi yang Pat sarankan tadi, kita mungkin bisa duduk sama-sama. Dan saya yakin, saya pengen bertanya itu sih, kapan kita harus duduk bersama-sama itu? Biar kita bicarakan bahwa kita tawarkan bahwa ide dari tari itu begini, musik punyanya bagaimana gitu. Atau dari musik begini, tarinya bagaimana gitu. Dan kita sebenarnya pengen mengumpul semua seniman tari, seniman teater, seniman rupa, seniman musik, semua itu gabung dalam satu wadah untuk bagaimana tuh bicara tentang masa depan kesenimanan orang ke depan itu. Nah, keluhan teman-teman masalah dari tari bilang masalah musik itu karena mungkin apakah tuh pernah duduk sama-sama atau ini. Nah, itu perlu sekali orang harus bercerita dan duduk sama-sama gitu. Seperti yang tadi Bang Adi bilang bahwa sini itu tari itu bukan habis pada sanggar dan komunitas. Dia harus punya naik level begitu. Nah, itu tuh harus perlu bicara sampai ke tingkatan level itu. Bahwa kalau tari hanya batas pada sanggar, tari hanya batas pada komunitas, maka hanya itu bicara tentang praktek-praktek yang ada teknik-teknik menari, tapi kalau dalam bentuk teoritis mungkin tuh kasih naik level begitu. Nah, ini tuh perlu duduk sama-sama. Seniman satu kota Ternate atau Maluku Utara ini perlu duduk sama-sama untuk membicarakan masalah ini. Karena tuh punya problem yang sama. Pada saat orang juga mau bikin musik, teman-teman bikin musik, video klipnya tuh mau cari penari, tapi penari yang bagaimana? Nah, itu. Nah, ini juga menjadi masalah, problemnya sama sebenarnya. Tuh problem nih sama. Jadi di teman-teman juga di teater punya problem yang juga sama begitu. Dong bikin teater tapi musiknya bagaimana gitu. Tapi penarinya di sini butuh tarinya siapa gitu. Ini sebenarnya sama-sama punya problem yang sama gitu. Nah, ini yang saya juga pernah mengenal satu teman saya di Mareku namanya Cacil, dia punya karya.
Cacil juga, dia punya karya tentang tari, tapi musiknya masih kayak yang tadi ya, Kakak Pat bilang tuh masih download dan lain-lain. Dia punya karya tari sendiri kayak David begitu. Nah itu sebenarnya kayaknya orang harus duduk sama-sama bercerita buku dapat di mana begitu mentah di benteng supaya itu bisa duduk bercerita sama-sama, memecahkan topik masalah di dunia kesenimanan ini ke depannya itu bagaimana gitu. Mungkin ada selain saya, mungkin ada teman-teman mungkin dari Kakak Isa Tidore, ada Kakak Sandi nih juga punya cara berpikir yang menarik ya. Mungkin Kakak Isa Tidore bisa tambahkan sedikit masalah yang tadi, problem yang dibilang oleh Kakak Pat tadi itu. Bagaimana ke depannya gitu. Karena tadi dipresentasikan oleh Kakak David itu musiknya itu yang masih kurang. Itu yang menurut Kakak Pat. Silakan Kakak Isa. Silakan. Suara terada nih. Suara terada nih Kakak Isa. Halo, Nisu, mau Isa apa nih? Ya, halo. Oke, sekarang udah dengar Kakak Isa. Silakan. Oke, terima kasih. Maaf saya baru bergabung, jadi tadi mungkin ada bagian yang terlewatkan, tapi kalau di Rama, di Pat tadi itu lumayan dapat dengar. Tapi dia itu juga suka begitu, apa saja kabur kong. Terlalu sibuk dia itu. Astagfirullah. Kok benar? Ini. Iya, David. Iya, salam kenal. Saya Isa dari Tidore, teman-teman semua. Komunitas Andi. Pasi dan teman-teman semua. Ya, sebenarnya saya sedang sekali ini David masih muda, masih perjalanan alhamdulillah akan banyak akan berproses dan